Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu ya, Bapak akan putarkan film, ada 2 film. Ya. Pak Irwan juga ini lagi Bapak ada kegiatan Zoom juga. Kedengaran suara Bapak nggak? Oke, Pak Irwan juga ada kegiatan Zoom juga itu. Buru-buru sebenarnya hari ini Pak Irwan mau minta izin untuk tidak Zoom, tapi kalau nanti minta izin, jadi hari ini kegiatan Zoom guru-guru se-Provinsi Riau. Nah, guru-guru se-Provinsi Riau. Jadi Pak Irwan 2 ini. Tetap bisa ngajar, tapi juga bisa menyimak pelatihan guru Zoom se-Provinsi Riau. Oke, Ananda bisa didengar? Kita akan melanjutkan ya, ada 2 film, film biografi Jenderal Sudirman. Kemudian kita akan mengenal sejarah Camp Vietnam. Nah, nanti Bapak akan jelaskan kenapa itu ada Camp Vietnam yang ada di ini, yang membuat ternyata kenapa yang membuat film ini adalah siswa SMA 4 Kota Batam. Ada yang tahu di mana SMA 4 Kota Batam? Tidak tahu. Masya Allah, SMA 4 Kota Batam itu ada di atas Tiban Kampung atau Tiban Lama. Nah, nanti kita tonton hasil kreativitas anak SMA 4 Batam ya, berbicara tentang sejarah Camp Vietnam, yaitu sejarah kemanusiaan. Oke, kita dengarkan. Oke. Kita mulai ya, mulai dari mana dulu nih? Dari Jenderal Sudirman, kemudian Camp Vietnam. Beliau ini jujur pada kehidupan ini, setia pada bangsa negara, siap ketika harus memenuhi panggilan bangsa dan negara. Beliau orang biasa, tapi kita selalu dididik untuk jujur kepada kehidupan ini, kemudian tulus. Kehidupan ini harus ada artinya buat sesama kita, lingkungan kita. Kalau tanpa itu, sehebat apapun tidak hebat itu nantinya. Agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada tahun 1948 menjadi titik tolak perjuangan Tentara Nasional Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Strategi perang pun disusun untuk memperkuat pertahanan guna mengusir penjajah Belanda dari tanah air. Serangan umum 1 Maret yang berlangsung di wilayah Yogyakarta menjadi momen pembuktian kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dengan kekuatan tentara bersenjatanya. Perjuangan Tentara Nasional Indonesia untuk merebut kemerdekaan saat itu tak lepas dari sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman. Konsep perang gerilya yang digagasnya mampu mengerahkan tentara yang berjuang di hutan dan di gunung menempuh ratusan kilometer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai penjajah Belanda.
Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah sosok sederhana, kelahiran 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Awalnya, Jenderal Sudirman berprofesi sebagai guru. Hatinya tergugah dan merasa terpanggil untuk turut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Ia pun bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Disinilah karir Jenderal Sudirman di bidang militer dimulai. Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan pejuang dan pahlawan teladan bangsa ini. Pribadinya yang teguh pada prinsip-prinsip dan keyakinan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadinya, menjadi nilai utama yang dijunjung para prajurit TNI hingga saat ini. Pada zaman Revolusi Nasional kala itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu orang yang menjadi Panglima Besar pertama yang sangat dihormati dan juga disegani. Jenderal Sudirman ini sosok yang luar biasa ya di dalam sejarah Indonesia kita. Beliau ini latar belakangnya guru ya, tetapi kemudian memimpin tentara kita, kekuatan militer kita. Dan ini sebetulnya jalan yang khas ya di masa revolusi ya, di masa awal kemerdekaan gitu ya. Jadi kalangan muda waktu itu Pak Dirman tuh ya, baru 29 tahun, 31 tahun ya ketika menjabat menjadi pimpinan tentara. Pada usia semuda itu memang masuk dalam kancah perjuangan, dan saya kira karakter yang khas dari orang muda seperti Pak Dirman di masa itu adalah pengabdian yang total ya, pada cita-cita kemerdekaan gitu. Dan Pak Dirman ini sosok yang menggambarkan totalitas itu dengan sangat kuat gitu ya. Jadi beliau ini sosok representasi dari zamannya yang sangat luar biasa ya, sangat menonjol gitu ya. Saat berjuang, Jenderal Sudirman jatuh sakit dan terinfeksi TBC. Selama kurang lebih 7 bulan kondisi fisiknya melemah dan ia pun harus ditandu. Kondisi ini tidak menyurutkan niatnya. Ia tetap gigih memimpin pasukan melakukan perang gerilya. Selaku pemimpin perang pada saat itu, Jenderal Sudirman tak lelah memberikan semangat dan petunjuk kepada setiap pasukannya. Seakan ia tidak merasakan penyakit yang tengah dideritanya. Perjuangan di masa itu belum ada pembagian ya, misalnya siapa yang di bidang ekonomi, siapa di bidang politik, siapa di bidang pendidikan, itu nyampur aja gitu ya. Dan waktu itu kan fokusnya adalah Indonesia merdeka ya, jadi belum ada pembagian kerja secara ketat di dalam bidang-bidang gitu. Dan kenyataan itu tentu membuat orang seperti Jenderal Sudirman ini menjadi sangat menonjol karena serba bisa. Ya, beliau ini juga bagus ya, guru ya, jadi secara akademik juga kuat gitu ya. Bidang kemiliterannya dilatih oleh PETA dan kemudian juga punya insting politik yang tajam gitu. Karena di masa itu yang paling sulit sebetulnya mempersatukan militer ya, yang terbelah-belah oleh banyak sekali gitu ya. Ada ideologi politik, masing-masing kelompok orang bikin laskar dan seterusnya. Ini kan harus diorganisasi jadi satu gitu, dan itu tugas yang sangat tidak mudah ya. Dan saya kira Pak Dirman menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin ketika berhasil ya mempersatukan kekuatan militer Indonesia, laskar dan berbagai macam kelompok yang lain di bawah satu payung gitu ya. Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan seorang eksekutor perang yang sangat jeli dalam strategi. Bersama rekannya Urip Sumoharjo, yang merupakan seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia saat itu, mereka membuat sebuah konsep dan strategi perang yang tidak bisa ditebak oleh Belanda. Perpaduan sempurna antara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Urip Sumoharjo pun
membuahkan hasil yang sangat baik. Pada kala itu, Tentara Nasional Indonesia dengan perang gerilyanya berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia. Jasa Pak Dirman menurut saya besar sekali, mungkin juga nggak banyak orang sebut sebagai organisator. Beliau ini betul-betul seorang organisator yang luar biasa. Padahal kalau dilihat latar belakangnya, usia misalnya sangat muda. Jadi jenderal usia 31. Ya, sementara Pak Urip Somoharjo yang kemudian jadi kepala stafnya, yang ditunjuk menjadi pemimpin militer pertama ketika Pak Supriyadi nggak muncul-muncul, usia beliau itu jauh lebih tua. Pak Urip Somoharjo ini sudah menjadi tentara sebelum Pak Dirman lahir. Tapi ketika Pak Dirman jadi Panglima Angkatan Perang, Pak Urip ini jadi kepala stafnya. Jadi bayangkan ya, orang yang sudah jadi tentara sebelum kita lahir, terus kita bisa atur agar kemudian kompak ya, 35.000 pasukan pindah ke sini, ya, senjata digerakkan ke sana, ini perang gerilya dan segala macam. Luar biasa. Karena bukan cuma sekedar kemampuan manajerial memberi perintah, enggak, ini lagi perang, terus pasukan kita nih rame di dalam gitu ya. Jadi kemampuan negosiasi, kemampuan berbicara, meyakinkan orang lain, berargumentasi itu pastinya lengkap nih. Dan beliau nih gigih sekali melakukan itu semua sampai mengorbankan kesehatan. Datang ke semua pertemuan, meyakinkan laskar bahwa ini harus dilakukan dan seterusnya. Tidak segan juga kalau misalnya perundingan tak bisa diselesaikan, tidak ada jalan keluar, juga tidak segan bersikap tegas dan seterusnya gitu. Sehingga akhirnya kekuatan militer kita terkonsolidasi. Pak. KTP spam, Pak. Adalah Ganang Sudirman, yang merupakan cucu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sosok besar sang kakek dengan nilai-nilai kehidupannya memberikan pengaruh besar bagi pembentukan karakter keluarga. Kalau berpengaruh tidak, tapi ketika itu menjadi inspirasi saya ingin mengikuti, iya. Saya ingin sekali mengikuti beliau, tapi kemudian Tuhan menakdirkan tidak bisa, bukan tidak ya. Tapi kita tidak boleh berhenti di sana. Yang penting di kehidupan ini kami selalu ditekankan oleh nenek yang putri istri Panglima Sudirman ini harus menjadi sesuatu yang bersinar di lingkungan ini. Jadi sesuatu yang lain tapi mendatangkan manfaat buat semuanya. Panglima Besar Jenderal Sudirman di mata keluarga adalah seorang dengan kesederhanaan, tulus, jujur, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sebagai cucu, Ganang Sudirman pun sangat terinspirasi oleh semua sifat yang dimiliki sang kakek. Memiliki seorang kakek yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia tidak membuat Ganang Sudirman menjadi besar kepala. Akan tetapi, sebuah tugas besar untuk terus menjaga api perjuangan Sudirman. Beliau usianya hanya 34 tahun. Beliau ini dilahirkan memang mungkin hanya untuk itu. Ya. Ketika tugasnya selesai, kemudian ya beliau diambil lagi. Ya. Beliau orang pantang menyerah, ya, tapi setia dengan janjinya. Sudirman seorang sosok yang tidak pernah bisa meninggalkan barisan. Ya, beliau bersedia nestapa dengan rakyatnya, karena rakyatnya juga sedang nestapa. Kalau tidak salah ada kata-kata tidur satu gubuk dengan pasukannya, kemudian makan menu yang serupa dengan rakyatnya, yang beliau setia, beliau mempertaruhkan semuanya termasuk kesehatannya, fisiknya, seluruh hartanya untuk perjuangan negeri ini. Dan beliau tidak pernah meminta balasan untuk itu. Maka ketika tugasnya selesai tanggal 9 Juli 1949, beliau mengembalikan amanahnya kepada pemimpin negara ini, beliau ingin kembali pulang. Sudah cukup, berjuangnya sudah cukup, ingin gantian mengurus tanggung jawab keluarganya. Tapi Tuhan tidak menentukan lain, karena beliau memang hanya hidupnya untuk amanah ini. Amanah selesai, beliau diambil kembali. Saya pun menginginkan kalau bisa di kehidupan ini seperti itu. Ya, jangan ada yang tersisa dari itu. Ya, kalau manfaat kepada masyarakat atau lingkungan sudah tidak ada, ya kita harus kembali. Daripada tidak kembali nanti malah buatnya nggak baik.
di balik sikap disiplin seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin pasukan di medan perang. Ia merupakan sosok ayah yang adil dalam keluarga. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga selalu menerapkan nilai-nilai tradisional dan juga kesederhanaan dalam keluarganya. Beliau tidak ingin dihormati, beliau sangat ingin menghormati. Maka ketika saya mendapat kesempatan, keluarga kami mendapat kesempatan untuk membangun monumen Sudirman yang ada di Jakarta ini, saya ini seniman, maka saya buat beliau menghormat. Ketika para pejabat TNI mengatakan, tolong jangan dibuat menghormat seperti itu. Beliau tidak layak menghormat, beliau layak dihormati. Saya katakan tidak, justru beliau ini ingin menghormati pada rakyat ini. Maka saya buat tangannya tetap menghormat. Nah, tangan itu tidak mungkin diturunkan, kecuali amanahnya sudah tidak di pundak beliau. Kebetulan beliau meninggal usia 34 tahun, itu amanahnya masih ada di pundaknya. Jadi itu tangannya tidak akan turun-turun, tetap begini terusnya. Saya kira itu. Banyak nilai-nilai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bisa diterapkan kepada generasi muda di negeri ini. Salah satunya adalah semangat nasionalisme yang tinggi, disiplin, ulet, dan pantang menyerah. Nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jejak-jejak dari perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman pun bisa ditemukan di beberapa museum. Salah satunya di Museum Satria Mandala yang bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, di mana museum ini merupakan museum yang menampilkan bagaimana sejarah TNI dan juga diorama-diorama perjuangan TNI saat masa peperangan kala itu. Di museum ini terdapat sebuah ruangan khusus yang menampilkan dan menyimpan peninggalan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mulai dari replika rumah Jenderal Sudirman, mantel dan atribut kerja seperti meja kerja serta bangku yang dipakai Jenderal Sudirman saat itu. Keberadaan koleksi-koleksi yang berada di ruang Jenderal Sudirman di Museum Satria Mandala itu diawali ketika proses pembangunan atau pembuatan museum ini, di mana pada saat itu tim yang mengumpulkan koleksi Jenderal Sudirman melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan koleksi-koleksi terutama yang berkaitan dengan Jenderal Sudirman. Pencariannya dilaksanakan hingga ke daerah Yogyakarta, bahkan ke tempat beliau pernah bergerilya seperti di Pacitan, dan juga meminta koleksi dari keluarga Jenderal Sudirman sendiri. Sehingga koleksi-koleksi itu dikumpulkan dan koleksi-koleksi itu kemudian dipamerkan di Museum Satria Mandala sejak museum ini didirikan. Peninggalan yang paling menarik di museum ini adalah tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman, di mana tandu ini digunakan saat Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya dalam keadaan sakit. Koleksi yang menjadi ikon di Museum Satria Mandala ini adalah tandu Jenderal Sudirman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jenderal Sudirman mengadakan atau melakukan perang gerilya pada saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948 sampai 1949, di mana beliau memilih untuk tidak diamankan atau tidak ditangkap oleh pemerintah Belanda, tapi memilih untuk berada di tengah-tengah prajuritnya, memimpin perang gerilya untuk tetap mempertahankan eksistensi TNI di negara Indonesia. Nah, pada saat itu memilih untuk menjalankan keputusan itu, sehingga di tengah perjalanan beliau keadaan kesehatannya semakin memburuk sehingga beliau dalam perjalanan perang gerilya terpaksa harus ditandu. Nah, dalam perjalanannya terdapat beberapa tandu yang digunakan. Nah, kita Museum Satria Mandala mendapatkan satu koleksi tandu yang asli yang saat ini kita pamerkan di Museum Satria Mandala sebagai ikon di Museum Satria Mandala ini.
Kemudian kita juga memiliki koleksi mantel yang digunakan oleh Jenderal Sudirman pada saat bergerilya. Namun mantel tersebut adalah replika karena yang aslinya ada di Yogyakarta. Tujuannya kita mengadakan replika dari mantel Jenderal Sudirman ini adalah untuk tetap menyebarkan nilai-nilai dari koleksi yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman kepada pengunjung yang ada di Jakarta di Museum Satria Mandala. Selain tandu, ada juga gambaran peta gerilya, bagaimana saat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman melewati beberapa wilayah di Indonesia untuk melawan tentara Belanda. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa jauh Panglima Besar Jenderal Sudirman berkelana, menyusuri hutan, gunung bersama pasukannya dalam keadaan sakit demi memperjuangkan Indonesia. Jadi koleksi yang kita pamerkan di museum adalah koleksi yang memiliki nilai, memiliki cerita sejarah. Jadi suatu benda apabila tidak memiliki nilai atau cerita sejarah tidak bisa kita jadikan sebagai koleksi pamerkan di Museum Satria Mandala ini memiliki atau nilai-nilai yang bersejarah yang ada kaitannya dengan sejarah dari perjuangan Jenderal Sudirman. Sejarah ini kemudian kita sampaikan kepada pengunjung, kita berikan edukasi kepada pengunjung. Kita harapkan dengan penyampaian nilai sejarah dari benda koleksi ini akan dapat dicerna, akan dapat dipahami oleh pengunjung, sehingga pengunjung mampu mentranslate itu menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah pemahaman yang lebih komprehensif, terutama kaitannya dengan sejarah perjuangan dari Jenderal Sudirman, sehingga mereka bisa mengambil hikmah, mereka bisa mengambil nilai-nilai yang disampaikan melalui koleksi dari Jenderal Sudirman di sini. Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia, patut bangga memiliki seorang jenderal besar seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. Seorang pejuang yang tak mengenal lelah, tak mengenal pamrih dengan kesederhanaannya, berjuang setulus hati demi bangsa dan negara. Sosok Sudirman di mata saya adalah seorang tokoh besar bangsa. Beliau adalah pahlawan besar bangsa yang menjadi suri toladan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari masa perjuangan sampai kita generasi muda. Bagaimana? Karena beliau itu memiliki karakter yang menurut saya hampir sempurna. Beliau datang dari rakyat kecil, dia sebagai rakyat biasa yang kemudian mengenyam pendidikan akademis maupun juga pendidikan militer, dan seluruh pengalaman hidupnya menempa dia menjadi seorang tokoh yang besar, menjadikan dia sebagai seorang panglima besar yang memiliki jiwa patriotisme tinggi dan mampu menyebarkan serta menularkan jiwa-jiwa patriotisme dan semangat-semangat perjuangannya kepada prajurit-prajurit TNI, prajurit-prajurit pejuang kemerdekaan pada masanya, sehingga prajurit-prajurit TNI saat ini memegang teguh dan memiliki jiwa-jiwa patriotisme yang diwariskan oleh Jenderal Sudirman. Ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman, sosok pahlawan bersahaja yang akan dikenang sepanjang masa. Meski kini sang pahlawan bangsa telah tiada, namun nilai-nilai dan jejak perjuangannya akan selalu abadi sepanjang masa. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Jenderal Sudirman sampai saat ini masih kental dirasakan dan masih sangat kental untuk dijalankan oleh prajurit-prajurit TNI atau prajurit militer saat ini. Karena warisan semangat patriotisme beliau itu sangat kental di kita. Bagaimana kita lihat jiwa-jiwa seorang prajurit
yang pantang menyerah, tidak kenal lelah, baik itu dalam latihan maupun dalam melaksanakan operasi, begitu juga dalam melakukan pengabdian sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian satu lagi yang menarik adalah bagaimana prajurit kita itu mampu membaur atau mampu berada di tengah-tengah rakyat. Jadi seperti slogan-slogan yang kita kenal bersama rakyat TNI kuat, karena memang secara lahiriah TNI atau prajurit itu berasal dari rakyat. Dan inilah yang diwariskan, inilah yang dicetuskan oleh Jenderal Sudirman pada saat pembentukan prajurit atau pada saat pembentukan pejuang-pejuang negara pada saat zaman dulu. Kami akan meneruskan perjuangan Kakenda dengan cara yang kami yakini, tapi bisa kami bertanggungjawabkan ketika nanti kita bertemu Kakenda. Salam. Tepen, oke, nggak apa-apa, biarin keadaan dulu. Jangan lepen. Bapak aja kerekam. Oke, kita di stop dulu ya. Suara Bapak jelas kedengar nggak? Nah. Kedengar. Oke, kalau sudah ini juga Pak Irwan jadi ada dua ya, Zoom bersama guru-guru se-Riau, Zoom sama Ananda. Oke, baik. Kita akan mulai kegiatan belajar ini. Pak Irwan kecilan dulu. Tadi Ananda sudah, alhamdulillah ini sudah hadir semua kayaknya ya. Silahkan Ananda Atar, Noval, Fano, Haris, Adli, Zaki, Iman, Fardan, siapa satu orang lagi nih yang nggak ada namanya. Pak Irwan pingin melihat Ananda semuanya dan akan memberikan doa untuk Ananda supaya Ananda menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Silakan dibuka Fano. Warga 99 plus, coba dikasih namanya. Kenapa Fano cemberut aja ini Fano? Semangat Fano, semangat ya. Ingat, tugas kita adalah belajar. Noval, Fardan, buka dulu. Haris, alhamdulillah Ananda Haris sudah hadir nih bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Hari ini Bapak tidak akan memberikan materi lagi ya. Nanti hari ini Bapak hanya ingin memberikan evaluasi berupa latihan soal ya, yaitu dengan kuisis nanti ya. Oke, kalau begitu sebelum memulai kita akan berdoa dulu bersama-sama. Yo, yang semangat Ananda. Semangat, tetap semangat. Naufal, Fardan. Mana ini biasanya Fardan suka senang lihat wajah Fardan dengan keluguannya, dengan semangatnya. Iman, Iman, oh ya, Dapa, ini Dapa yang mana ya? Tadi abinya katanya izin sama. Ini masih ada Dapa, katanya izin deh. Tapi semangatnya luar biasa. Oke, sekarang. Depan. Aku ulang, pakai ini aja dulu nih. Depan Bang. Singkat aja. Bang jago.
Siapa yang namanya Gasbas? Mas. Nama Gasbas siapa, woi? Kau. Mana ada nama aku aja Tepen. Dengan muka yang sembrono. Alien. Namanya Alien. TP, bukan pakai V, namanya TP. Oke, dipersilahkan oleh Ananda siapa ya yang akan menyiapkan? Hah? Faro. 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 Husen. Oke, Husen ya, Husen, siapkan Husen. Husen, silakan Husen, silakan disiapkan. Backgroundnya diperbaiki ya, backgroundnya diperbaiki biar Pak Irwan melihat wajah Husen yang ganteng luar biasa. Nah, kalau mau pakai background, perhatikan, mau pakai background yang bagus, di belakangnya itu harus latarnya green, hijau, ya, latarnya hijau, wah itu bagus. Mana Ustaz? Ini Pak. Ya temboknya di belakang itu temboknya harus cat hijau. Jadi jangan ada barang-barang di belakangnya, ada lemari, ada kasur, ya susah membuat green screen-nya. Ya, ini Pak Irwan karena di belakangnya ada kardus, ada segala rupa ya nggak bisa buat green screen-nya yang bagus. Oke, Ananda Husen disiapkan. Siap. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang silent semuanya, mikrofonnya otomatis. Oke, baik. Ananda. Siapa ini? Husen, Kazim, Hodi partner itu namanya Hakim, ya sibuk ya Hakim. Nggak apa-apa, itu sebenarnya kalau catnya putih, nah itu bisa juga. Berarti nanti ada tekniknya ya. Kalau nanti ada pertemuan kita di sini, baru Pak Irwan akan melakukan pembimbingan bagaimana cara mengelola Zoom supaya bagus. Oke, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Ananda yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini Rabu ya tanggal 14 Oktober 2020 kita bisa bersama-sama kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Karena sehat itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar itu sehat. Ya.
Kemudian juga nikmat selanjutnya adalah nikmat kesempatan. Ya, alhamdulillah ini nikmat kesempatan kita bisa hadir bersama-sama, bertemu bersama-sama walaupun dengan Zoom ya. Itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa disebut kenikmatan? Ya kita patut bersyukur Ananda. Kita syukur kepada Allah diberikan sehat. Berarti kalau badan kita sehat, kita bisa menikmati semua yang kita inginkan. Ya kan? Makan nikmat, duduk nikmat, tidur nikmat, capek pun nikmat. Coba bayangkan kalau kita sakit, mana ada nikmat sedikit pun. Ketika sakit, melihat kawan-kawannya sedang main sepeda, aduh, ingin main sepeda, tetapi saya tak bisa. Itu karena sakit ya. Makanya ketika sehat, ya alhamdulillah nih kita kayak gini tuh. Capek pun ketika sehat nikmat, ya. Kadang-kadang kalau kita sakit, diam dulu di rumah, makan nggak enak, tidur nggak enak. Rasanya saya enak sekali walaupun belajar seharian, membaca buku, mengerjakan tugas, kayaknya pingin sekali daripada badan saya sakit, kan seperti itu. Berarti nikmat yang paling besar adalah sehat dan kesempatan. Ingat ini, syukur. Maka syukur kita kepada Allah. Ya, selalu setiap saat. Karena nikmat yang diberikan kepada Allah sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, kuncinya kebahagiaan kita ini, ada kunci kebahagiaan hidup kita ini ada dua, syukur dan sabar. Oke, syukur, orang yang bersyukur pasti orang yang sabar. Orang yang sabar pasti orang yang syukur. Jangan dikatakan, apa sih kebalikan dari sabar? Syukur. Apa kebalikan dari syukur? Sabar. Bukan. Syukur dan sabar itu dua kata sama. Arti sama. Artinya sama. Ya, bukan yang berbeda. Sabar berarti apa tuh? Sama artinya. Orang sabar itu artinya syukur. Orang syukur artinya sabar. Bukan antonim. Lawan kata syukur adalah sabar. Oh, kalau begitu orang yang bersyukur tidak bersabar. Orang yang bersabar tidak bersyukur. Kalau memang sabar dan syukur adalah antonim lawan kata. Tapi sabar dan syukur adalah dua kata dengan arti yang sama. Ya. Orang sabar artinya orang yang bersyukur. Orang bersyukur artinya orang yang bersabar. Itulah kunci hidup bahagia. Syukur dan sabar. Ya. Ingin bahagia tidak? Ananda ingin bahagia tidak? Damar ingin bahagia? Iya, tujuan hidup kita di dunia ini dan di akhirat ini adalah bahagia. Bahagia, karena kebahagiaan itulah tujuan hidup kita. Kuncinya apa? Syukur dan sabar. Nah, syukur kepada siapa? Kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima. Kemudian sabar dalam hal apa? Dalam menghadapi segala ujian cobaan. Dalam misalkan ini sekarang pun kita sedang belajar di sini, ya Ananda. Ya kita harus sabar dan juga syukur. Sabarnya kenapa? Ya sabar karena capek mendengarkan Pak Irwan, sabar karena mengerjakan tugas-tugas yang pusing dari Pak Irwan. Tapi harus syukur. Kita bersyukur saat ini kita belajar bersama-sama. Coba bayangkan anak-anak yang lain tuh, Pak Irwan ngobrol dengan guru-guru SD negeri, aduh, bingung luar biasa. Mereka tidak bisa belajar dengan baik seperti kita ini. Ada anak-anaknya yang main-main, kerjaannya setiap hari di main game, bahkan main gamenya adalah di mana di rental game kayak gitu tiap harinya. Duh, bagaimana di warnet? Bagaimana masa depan anak-anak seperti itu? Ya kan? Ya mereka sekarang senang, bukan bahagia mereka itu, beda bahagia dan senang Ananda. Mereka ya senang, bisa bermain-main, ya sesuka hati karena tidak diawasi sama orang tua, bisa bermain game seharian di rumah karena ada akses internet. Kenapa bisa seperti itu? Karena di negeri itu
Ya tidak seperti sekarang nih sama Pak Irwan itu. Ada sebagian seperti itu ya, tapi ada guru-guru juga yang kreatif sehingga tetap Ananda bisa belajar seperti ini. Kalau kita kan enak ya kan? Sudah teratur, ada punya jadwal kan dari jam 7 sampai jam 8 kegiatannya sholat duha. Dari jam 8 sampai jam 11 belajar di Google Class, mengerjakan tugas, mendengarkan video, belajar, kemudian belajar Al-Quran dengan guru-guru TQ-nya sampai jam 11. Dari jam 11 baru Ananda bisa istirahat. Istirahat dulu ya, istirahatkan pikiran. Itu kan seperti itu, sampai jam 12, kemudian azan zuhur, melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur makan siangnya tadi kan sambil nonton jam sholat zuhur ternyata Zoom-nya sudah dibuka. Pak Irwan biasanya menayangkan film-film dokumenter tentang biografi para pahlawan tokoh sambil makan, menonton film, ya kan? Boleh seperti itu daripada main game. Ya. Main game itu apa ya? Memang menyenangkan, tapi tidak akan pada akhirnya tidak akan membahagiakan. Kalau kita bermain-main, malas-malas memang senang. Kita malas-malas itu senang loh, nah. Tapi bukan bahagia itu. Beda bahagia dan senang. Kalau bahagia itu bisa menimbulkan ketenangan hati, ketenangan pikiran. Tapi kalau senang, cuma hanya tenang pikiran aja. Wah, saya pingin senang-senang. Hidupnya ya sudah, pergi ke mall sana jalan-jalan, pergi ke tempat karaoke, pergi tempat dugem. Itu senang mereka. Tapi bukan berarti mereka bahagia, Ananda. Anak-anak yang tiap hari main game di rumah ya senang itu. Tetapi kesenangan itu akan berakhir kehancuran, akan berakhir dengan penderitaan, akan berakhir dengan penyesalan kalau hidupnya senang-senang. Sekarang Bapak mau nanya sama Hakim, mau senang atau mau bahagia? Bahagia. Bahagia. Udah pikir orang bahagia pasti senang. Ya kan? Jangan hanya ingin senang. Karena senang itu hanya mengikuti hawa nafsu. Wah, saya ini stres ini. Banyak sekali tugas-tugas dari Pak Irwan. Udahlah, saya senang-senang. Mau dugem. Mau senang-senang sama kawan. Bahkan kalau di kota-kota Jakarta, naudzubillahi min dzalik, seumur itu ya, seumur SD, SMP. Pingin senang, akhirnya, senang itu udah. Akhirnya dia makan narkoba, menghisap narkoba. Dia play, bahagianya senang, dunia itu terasa bahagia katanya itu. Tapi orang yang kena narkoba seperti itu cuma sebentar saja bahagianya, senangnya. Marah nanti menderita sepanjang-panjangnya. Bahkan penderitaannya itu akan berlanjut di dunia menderita ya. Orang yang hanya ingin senang-senang itu di dunia itu, di akhirat pun nanti akan menderita selama-lamanya. Bayangkan, di akhirat itu waktunya sangat panjang. Kalau sudah menderita, ya menderita selama-lamanya. Ya, kalau bahagia, insya Allah akan bahagia selama-lamanya. Begitulah Ananda, makanya hidup di dunia ini hanya sebentar, nak. Cuma sebentar, cuma 1 detik, nggak dihitung sedetik gitu kan. Nah, cuma sebentar. Nanti hidup yang panjang itu di akhirat nanti. Apakah di akhirat kita akan bahagia? Apakah di akhirat itu akan sengsara? Itu kuncinya. Makanya kuncinya kita harus bahagia di dunia. Ya, ingin bahagia di dunia, kuncinya syukur dan sabar. Nah, udah itu aja, syukur. Orang syukur itu pasti akan selalu bahagia. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang syukur dan sabar? Menjadi seorang yang bersyukur dan bersabar, kuncinya apa? Belajar, menuntut ilmu. Oke, itu. Jadi kuncinya itu menuntut ilmu. Kalau kata Rasulullah pun, kalau kamu ingin bahagia di dunia, maka belajarlah menuntut ilmu. Ingin bahagia di akhirat, belajarlah menuntut ilmu. Jadi kuncinya hidup bahagia adalah sabar dan syukur.
kuncinya kita supaya bisa sabar dan syukur adalah belajar dengan ilmu. Nah, ayo semangat nak, mumpung lagi kecil. Nanti kalau dari kecil sekarang malas belajar, ya sudah, nanti kamu akan menyesal. Kalau sudah besar, sudah remaja, sudah SMA, sudah kuliah, menyesal. Menyesal pasti, karena saya malas belajar. Ya, semangat belajar. Nah, kuncinya semangat. Nah, itu. Nah, oke, baiklah Ananda, nasihat dari Papa, kunci kebahagiaan adalah syukur dan sabar. Kuncinya bersyukur adalah belajar. Kenapa belajar? Karena belajar menuntut ilmu adalah kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah semenjak kita lahir. Belajar itu semenjak kita lahir loh, sudah diwajibkan. Fardu ain belajar itu. Fardu ain artinya wajib bagi setiap manusia. Kalau kita malas belajar berarti dapat dosa. Kalau kita diperintahkan sholat, kan perintahkan sholat ketika kita meninggalkan sholat itu baru dikasih dosanya dicatat kalau kita sudah balik, akil balik. Nah, model Bapak sekarang berani meninggalkan sholat, udah 1 kali waktu meninggalkan sholat, maka berapa hari nanti dihukumnya di akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Coba bayangkan. Aduh, takut kita, takut. Neraka itu adalah kenyataan, neraka akhirat itu adalah pasti ada. Dunia ini akan kita tinggalkan. Makanya ayo kita belajar dengan baik-baik, terutama belajar tentang akhlak, tentang adab, tentang agama. Oke, baik, itu nasihat dari Bapak. Ketika Zoom ini Bapak banyak memberikan nasihat ya, supaya Ananda semangat mengerti tentang hidup, belajar. Tepen, silent please, oke? Ya, kalau sekarang sama Pak Irwan ditanya seperti itu, nanti di alam barja ditanya, mana buka? Siapa yang akan bertanya di akhirat, di alam barja? Malaikat Munkar Nakir. Oke, baik. Satu hal tadi kita sudah menonton tentang kisah perjalanan seorang jenderal besar, namanya Jenderal Sudirman. Masya Allah. Dia umurnya pendek, sampai umur 30 tahunan. Luar biasa, berarti seumur Bapak ya. Bapak sudah lebih umurnya, 35 tahun ya beliau meninggal itu kan. Bapak sekarang umur 39 mau nginjak 40. Tapi jasa beliau Jenderal Sudirman itu bagaimana? Luar biasa. Berkat beliau, Belanda yang datang lagi ke Indonesia ingin merebut kemerdekaannya lagi tahun 1945 yang sudah diproklamirkan. 1945 Indonesia merdeka. Ya. Kemudian 1946 datang lagi itu si Belanda itu ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia lagi, ingin menjajah lagi. Lalu bagaimana? Indonesia pada saat itu tinggal di Yogyakarta saja. Semua Presiden Soekarno, Bung Hatta, Agus Salim pada saat itu pergi ke Jogja, ya, karena hasil perjanjian Linggarjati, kekuasaan Indonesia itu, Republik Indonesia itu hanya di Jogja saja. Tapi Soekarno, jenderal itu ceritanya Soekarno itu di sana ditangkap, malah Soekarno ditangkap ya, dibawa ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, ditangkap itu Soekarno. Tapi yang ingin ditangkap lagi Jenderal Sudirman, harus ditangkap. Maka dikejar-kejar Jenderal Sudirman itu. Jenderal Sudirman melawan, nggak mau ke Jogja. Saya akan berperang menunjukkan kepada dunia bahwa tentara Republik Indonesia masih ada. Kami sedang berjuang. Nah, seperti itu kata Jenderal Sudirman. Saat itu Jenderal Sudirman
lagi sakit TBC, paru-parunya tinggal 1 sudah diangkat sama dokternya, tapi semangatnya dia dikejar-kejar sama Belanda, tapi Allah melindunginya, sudah tak bisa pasukan apa-apa. Bagaimana sampai kok bisa ya pasukan Jenderal Sudirman dikejar-kejar tidak bisa ditangkap sama Belanda dengan persenjataan yang canggih dan modern pada saat itu? Jenderal Sudirman hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir bersama para tentaranya di sebuah gubuk di hutan. Padahal Jenderal Sudirman kalau mau ini ditangkap bisa meninggal, didor saat itu pula sudah bisa ditangkap, tapi Allah melindunginya. Karena apa? Dia meminta perlindungan kepada Allah dengan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa Jenderal Sudirman itu? Jenderal Sudirman walaupun tubuhnya sakit, tapi hatinya selalu hidup. Jadi semangat berjuangnya tinggi, tak pernah putus. Jenderal Sudirman itu siapa? Beliau ini seorang guru di Muhammadiyah, seorang kepanduan pramuka. Dia belajar militernya di kepramukaan. Tapi dia sungguh sangat luar biasa cintanya kepada tanah airnya. Ya, bahkan Soekarno ditangkap, kemudian satu lagi yang harus ditangkap yaitu Jenderal Sudirman, tapi akhirnya tidak ditangkap. Nah, bagaimana sukseslah Pak Jenderal Sudirman dengan perang gerilya melawan tentara Kenil atau tentara Belanda pada saat itu sukses, tidak bisa ditangkap. Kemudian di Jogja pun itu terjadi perang, ya, pada tanggal 11 Maret itu yang dipimpin oleh presiden yang kedua siapa? Soeharto. Soeharto, dipimpin oleh Soeharto di Yogyakarta itu, dipimpin menunjukkan perlawanan. Kalau ada filmnya ya, ada filmnya sebenarnya, film Jenderal Soeharto juga ketika melakukan perlawanan kepada pasukan Kenil atau Belanda, itu Soeharto dengan cerdasnya sehingga tentara-tentara Belanda dengan pesawat tempurnya, dengan tank bajanya, padahal tentara Indonesia cuma bermodalkan senjata-senjata biasa, hasil warisan tentara Jepang pada saat itu. Alhamdulillah dalam waktu 6 jam kota Yogyakarta yang tadinya dikuasai oleh Kenil, Belanda bisa direbut kembali. Bahkan bandara internasional di Jogja, apa namanya? Cipto ya? Adi Sucipto ya? Di Yogyakarta itu bandara Adi Sucipto. Nah, itu dikuasai sama Belanda berhasil Indonesia bisa, bahwa Indonesia masih ada, tetap ada. Walaupun Soekarno sudah ditangkap, dibawa ke Sumatera Utara, daerah Medan kalau nggak salah. Jadi saat itu Soekarno yang ditangkap itu dan Kiai Haji Agus Salim, satu lagi adalah Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin kalau nggak salah. Wah, itu perjuangan beliau, perjuangan mereka sangat luar biasa. Dia berani menantang senjata. Nyawa itu nggak seberapa. Saya kalau mati, kena senjata, kena tembak, saya akan bersama-sama bahagia di surga nanti. Bersama para syuhada, bersama para syuhada, bersama Rasulullah di surga nanti. Begitulah yang ditanamkan. Begitulah apa namanya yang ditanamkan oleh para ulama, ya, para guru-guru, para pahlawan kepada rakyat Indonesia, ya, luar biasa mereka, perjuangan mereka. Nah, sekarang kita menikmati hasil perjuangan mereka dan harapan mereka Indonesia ini adalah menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ya. Begitulah kalau kita berbicara sejarah, ya.
Berbicara sejarah itu sangat penting. Nah, belajar sejarah itu penting. Perintah. Kata Soekarno itu jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, maka kita akan menjadi generasi yang tumpul, generasi yang hancur. Ya, belajar sejarah, banyak membaca para tokoh pahlawan kita. Oke, Ananda siap? Siap Nuno untuk membangun negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawi? Yaitu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Kalian yang harus menjadi pemimpin-pemimpin. Siapa lagi yang akan mengurus bangsa ini? Apakah Indonesia akan menjadi kacungnya Amerika, kacung-kacungnya Cina yang mereka menguasai dari segi ekonomi? Lihat itu. Nah, seperti itu kita harus tetap menjadi negara yang makmur sentosa, sejahtera rakyatnya. Oke, Ananda, itu mungkin pembahasan dari film yang kita tonton tadi, ya. Sebagai motivasi untuk selalu semangat belajar. Pada hari ini kita akan mengevaluasi kegiatan belajar kita dengan mengerjakan tugas kuisis. Siap nggak mengerjakan kuisis? Ya, materinya kita pelajari, yaitu tentang penyakit pada sistem. Pak Irwan pada udah di end ini, kita tunggu. Ini jadi lambat. Atau kita lihat siapa penang. Nah, ini dia. Oke, pemenangnya adalah, tapi ada the doctor katanya ini ya. Nih, pemenangnya yaitu juara pertama, yaitu Ananda Atar. Tepuk tangan saudara-saudara untuk Atar. Nah, suaranya kedengaran nggak Pak, suara Pak Irwan? Kedengaran. Oke, Atar juaranya. Kemudian the doctor, siapa ini the doctor? The doctor. Berarti Pak Irwan tidak dianggap karena ini bukan nama dari kelas 5D. Oke, kalau begitu juara keduanya adalah Ananda Iman. Oke, Ananda Iman juara keduanya pada kuisis kali ini. Kemudian juara ketiganya yaitu Ananda Hakim. Masya Allah. Oke, selamat. Siapa? Novel ada 2. Ya, itu nggak apa-apa kalau di situ tuh. Nanti kan Pak Irwan yang akan dilihat ininya. Ini adalah nanti Pak Irwan kalau di penilaian berarti yang pertama yang dijadikan ini. Atar juga Ya. 2 Ustadz, makanya Berarti Atar di atas Ustadz. Atar 2 ya? Iya, Atar 2. Coba tengok di bawahnya tuh. Mana tuh? Ustadz, tengok di bawah. Ustadz ke Ada bawah. 2 ya? Mana nih yang ini ada 2. Oh, ini 2 di bawah. Oh, ini Atar ada 2. Atar 2. Oke. Diskualifikasi. Oke, yang 2 berarti didiskualifikasi ya. Kemudian berarti Iman ya, masuk ke Iman berarti juara pertamanya. Iman ada 2 nggak? Coba kita lihat. Iman, coba. Iman. Oke, ya. Oke, kan sekarang ini dilombakan. Sedang dilombakan, ada perlombaan. Kalau kemarin kan latihan boleh supaya yang penting Anda bisa. Oke. Berarti juara pertamanya Iman, juara keduanya adalah Hakim. Hakim seberapa kali? Cuma 1 ya. Kita cek nih, kalau 2 berarti didiskualifikasi. Berarti juara pertamanya Iman, Muhammad Imanuddin. Kemudian juara ketiganya berarti Ananda Muhammad Adli Fatur Rahman. Atar didiskualifikasi dulu karena 2 kali mengerjakannya ya. Berarti lihat kan Muhammad Adli Fatur Rahman kali dia
Oke, cuma 1 kali saja. Oke, berarti juaranya adalah Ananda Iman, juara pertama. Juara kedua adalah Ananda Hakim. Dan juara ketiga adalah Muhammad Aldi Fatur Rahman. Diingat-ingat ya, nanti tinggal ditanyakan ketika kita sudah pertemuan di sekolah. Bapak akan catat. Ini juga direkam ya. Jadi sebagai ini ada rekamannya tuh. Ya. Tepen Oke, terakhir. Pen terakhir. Nah, itu kita ya kita lihat di mana kita akan lihat ya. Tadi saya Cepat aja. Ya, gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Kenapa? Ini laptop Pak Irwan tersendat-sendat. saya dengar ada yang nanya Google. Hah? Saya dengar ada yang nanya Google. Nanya- Saya dengar ada yang nanya Google. Nanya Google. Google ada yang nanya Google. Iya, tadi ada tadi. Iya, tadi ada. Oh, iya. Oke, ini hanya mengevaluasi saja tadi kegiatan belajar yang sudah kemarin kita laksanakan tentang penyakit pada sistem pernapasan. Nah, sekarang kita akan bahas karena soal ini nanti nggak tahu kan yang membuat nanti Ustazah Tika. Nah, mungkin nanti akan muncul nanti di ulangan harian. Oke, sekarang nomor 1. Kita akan kerjakan sama-sama. Nih ada waktu kurang lebih, kita sampai 2:30 aja ya. Ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Kita kuncinya catat ya, ingat-ingat ya. Penyakit kelainan berupa penyumbatan saluran pernapasan disebabkan alergi. Apa ini ya? Coba jawabannya. Asma. Oke, jawabannya adalah asma, betul. Oke, nomor 2. Bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit apa nih? TBC. Oke, betul, TBC. Udah gampang yang ini ya. Kemudian berikut yang bukan merupakan gejala influenza atau flu adalah Mual. bersin, mual, ya, mual. Nah, betul yang bukan. Oke, nomor 4. Emfisema disebabkan karena kehilangan elastisitas. Apa? Alveolus. Oke, jawabannya betul, alveolus, yaitu gelembung-gelembung udara tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, nomor 5, penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung, di atasnya ada. Mana ayo? Masih ingat? Tayangan videonya. Nih yang rongga hidung itu apa? Damar apa jawabannya? Sinusitis. Apa yo? Masa lupa lagi. Yang di rongga hidung di sini tuh biasanya waktu Pak Irwan bercerita ada saudara Pak Irwan juga dioperasi karena penyakit itu. Sinusitis. Apa namanya? Oke, sinusitis. Jadi di sini ya kalau lihat gini pas kacamata Pak Irwan nempel di sini, nah itu ada di rongga itu. Nah itu peradangan di sini. Beradang itu berarti ada radang itu luka atau apa karena ini. Jadi sinusitis. Nah, penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung di sini ya, di dalam sebenarnya. Oke. Selanjutnya nomor 6. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah apa? Merokok. Oke, ini gampang. Merokok. Awas. Orang tuanya, bapaknya yang masih merokok, tolong menangis kepada Allah. Ya Allah. Ya, berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang tua yang masih merokok sebel kepada rokok. Sebel. Nggak mau merokok lagi ya. Karena nggak bermanfaat. Oke. Karena merokok itu membahayakan juga kepada orang yang di sekitarnya. Misalkan bapak kamu merokok di dalam rumah, di kamar, itu yang kena bahayanya tidak hanya bapak kamu saja, kamu juga bisa kena bahaya. Ya. Oke, nomor 7.
Penyakit pada paru-paru yang ditandai pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara disebut Emfisema. emfisema, TBC, pneumonia, bronkitis. Jawabannya adalah betul, emfisema. Oke, masih ingat kan? Diputar lagi videonya itu kan? Pak Iwan sudah share videonya kalau nggak salah. Oke. 8. Gangguan pada cabang batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan. Akibat infeksi sehingga penderita mengalami sesak napas. Disebut apa, yo? Cabang batang Bronkitis. bronkitis. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Penyakitnya yang menyerang disebut dengan bronkitis. Oke. Nah, IPA itulah ilmu pengetahuan alam. IPA jadi hanya berupa pengetahuan ya, tapi Anda bisa bereksplorasi nanti ya kalau jadi dokter ini sebagai bekal untuk menjadi dokter, bekal ilmu dasar untuk menjadi seorang dokter. Insya Allah kalian akan menjadi seorang dokter. 10. Jika seseorang terkena bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka dapat menimbulkan bintil-bintil pada dinding apa? Alveolus. Alveolus hidung. Oke, di mana ya kira-kira bintil-bintilnya? Oke, jawabannya adalah betul di alveolus. Jadi kalau karena di alveolus itu banyak bersarang bakteri. Ya, bakteri di sana penyebabnya. Jadi ada bintilnya di alveolus. Alveolus ini kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau kena bakteri terjadi peradangan, rusak, kebakar. Nah itulah. Oke, selanjutnya nomor 11. Udin mengalami sesak napas saat menghirup debu di jalan. Udin menderita penyakit yang disebut apa? Asma. Alergi biasanya ya. Jawabannya adalah betul, asma. Oke, nomor 12. Seseorang mengalami gejala demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Artinya dia menderita penyakit yang disebut apa? Nggak tahu ya? Influenza. Kan, yo siapa yang bisa menjawab? Bronkitis. Oke, yang batang tenggorokan namanya betul. Batang tenggorokan disebut trakea, bronkus namanya. Bronkitis, betul. Jadi orang yang kena bronkitis itu nanti tersumbat lendir-lendirnya itu. Ya mungkin Pak Irwan bercerita sedikit ya. Orang tua Pak Irwan bisa kemarin meninggal mungkin karena penyakit seperti ini. Ya, karena memang dari dokternya seperti itu. Orang tua Ibu Pak Irwan meninggal pada waktu tahun 2011. Nah, itu hasil diagnosa ya, insya Allah. Semoga ibunda Pak Irwan di surga di alam barzah selalu bahagia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nomor 13, TBC singkatan dari Tuberkulosis. Oke, betul. Tuberkulosis. Yang terakhir, bakteri penyebab pneumonia adalah apa saja? Itu salah satunya yang sekarang terjangkit apa nama bakteri apa? Oh, bakteri ya. Ini apa? Streptococcus pneumonia atau bakteri pneumococcus. Ingat, bakteri yang menyebabkan pneumonia disebut bakteri Streptococcus pneumonia. Tapi ada lagi, ini siapa ini yang nggak diam rekak-rekek gitu. Ini main-main. Pak Irwan stop dulu nih. Oke.
Kalau virus yang menyebabkan pneumonia apa yo? Ada yang menjawab? Virus apa? Contohnya. Adli. Virus apa yang menyebabkan pneumonia? Siapa? Ini yang sekarang terjangkit sekarang ini. Salah satunya. Yang bisa menyebabkan pneumonia itu ada virus apa nih? Corona. Virus corona. Salah satu itu virus corona yang sekarang sedang menyebar, yang bisa menyebabkan gejala pneumonia akut, katanya kata dokter. Itu langsung bisa meninggal orang itu. Itu virus corona. Dan sekarang virus corona itu atau sebutan COVID-19 sudah menjadi virus pandemi atau endemi? Pandemi. Pandemi. Kenapa disebut pandemi, Damar? Kenapa disebut pandemi? Harus tahu. Nuno tahu tuh. Nuno tahu. Nuno apa? Kenapa disebut pandemi, Nuno? Masih di mute. Masih di mute itu, Nuno. Karena tersebar di seluruh dunia. Masya Allah. Disebut pandemi karena sudah tersebar di seluruh dunia. Kalau endemi berarti virus tersebut hanya tersebar di daerah tertentu saja. Misalkan kemarin itu masih endemi virus itu, yaitu menyebarnya di mana tuh? Awalnya di mana ya? Wuhan. Cina. Wuhan, Cina. Kalau hanya menyebarnya di Wuhan saja, kita mendengarkan berita di Wuhan banyak orang meninggal karena virus corona. Virus corona ini menyebabkan pneumonia akut. Tapi hanya di Wuhan saja. Ternyata nggak sampai ke kita, nggak sampai ke Eropa, nggak sampai ke Amerika. Ternyata virus corona ini sekarang seluruh dunia terkena. Dan Indonesia setiap hari sekarang terus bertambah. Ya, mudah-mudahan ini sebagai ujian kepada kita dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Ya, kan kenapa ini virus corona ini sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia? Karena faktanya sekarang manusia semakin maju dengan teknologi, semakin sombong, semakin angkuh. Merasa diri sudah pintar, merasa diri sudah berkuasa, merasa besar diri. Ya, Amerika, Cina sekarang sedang berbangga dengan persenjataannya yang semakin canggih, dengan persenjataannya yang kuat, ingin menjadi polisi dunia, ingin mengatur dunia. Ternyata sama Allah cuma dikirim makhluk yang sangat kecil sekali, ya. Dilihat oleh mata kita, tidak bisa dilihat oleh mikroskop biasa, hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Itu ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nah, manusia semua tunduk, tak bisa apa-apa. Apa artinya? Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, ternyata hanya Allah yang maha besar. Dengan makhluk yang kecil saja bisa ini. Kalau kita bisa melihat film Ant-Man, ini film Ant-Man, manusia bisa menjadi kecil dan bisa masuk ke dunia elektron. Itu imajinasi manusia. Tapi Pak Irwan suka dengan film-film yang sifatnya imajinatif, ilmiah, fiksi ilmiah. Jadi itu menggambarkan ternyata melawan raksasa itu cukup dengan Ant-Man, dengan masuk ke dalam servernya, membodar hancur berantakan. Nah, sekarang pun itulah gambaran ilmu pengetahuan. Nah, sekarang Allah menciptakan makhluk yang sangat luar biasa canggih, hanya berupa virus itu lebih kecil daripada sel yang paling kecil itu adalah sel. Ternyata kecil itu bisa menghancurkan seluruh tubuh kita. Ya kan? Nah, seperti itulah Allah dengan kekuasaannya. Woi, manusia jangan sombong, jangan angkuh. Ya kan? Jangan angkuh, sadar. Ayo sadarlah. Kita sekarang jadi manusia harus sadar diri, ya. Ingat kepada Allah. Kita ini manusia bodoh, ya. Manusia tapi apa-apa. Oke. Nah, ini takib yang enggak takib.
Oke, itu mungkin Mute. mudah-mudahan. Mute. Oke, mungkin ada yang bisa, ada yang bertanya nggak? Atau menambahkan? Sakit. Mantap ya itu. Oke, ini. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri kegiatan belajar kita kali ini. Ayo bertanya tentang kalian banyak baca, pasti banyak hal-hal yang ingin tahu. Ternyata kalau kita banyak belajar itu banyak. Kalau kita banyak belajar, banyak membaca, bukan banyak tahu sebenarnya, tetapi banyak yang tidak tahu. Makanya kalau kita belajar itu bukan berarti cukup saya sudah belajar, sudah ini merasa tahu. Itu berarti belum belajar. Tapi kalau orang belajar, orang nih Atar, sit down please, silent please. Nah, ini udah di ini ya, udah pada ada banyak keluarnya juga ini, keluar masuk. Tapi di sini bisa kelihatan yang bertahan. Iya. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kegiatan belajar kita kali ini yang akan dipimpin oleh Ananda Noval. Bukan Noval ini, tuh tulisannya ini Noval kayak ini ya, yang tulisannya kayak Thailand. Orang Cina. Noval, Pak Irwan bisa melihat. Buka Noval. Buka. Nah, Pak Irwan walaupun Ananda ditutup, dengan teknologi Pak Irwan masih tetap bisa melihat aktivitas kalian. Noval, buka. Disiapkan untuk dipimpin berdoa membaca surat Al-Asr dan doa penutup. Kemana itu si Noval? Malu dia. Bersiap. Oke, bukalah, buka Noval itunya. Kameranya buka, wajah gantengnya bisa kelihatan. Oke. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana alladzina amilus salihati wa tawassaw bis Oke, terima kasih Ananda. Walaupun Ananda matanya karena sudah ngiler-ngiler, ya tetap semangat belajar Ananda. Noval, Fardan, Atar, Adi, Bagas, Takib, Dafa, tetap kita harus istiqomah, tetap belajar sesuai dengan jadwal kita. Oke, demikian terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Ananda semakin pintar, semakin cerdas, semakin soleh, menjadi kebanggaan keluarga, orang tua, ya, Adi. Oke, Atar. Nah, semoga itu dari Bapak. Maaf apabila ada salah kata, salah sikap ya kepada Ananda. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda dan kepada keluarga Ananda, ayah Ananda. Bapak akhiri dengan abdu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,